Tim Reformasi Tata Kelola Migas akan mengaudit anak perusahaan Pertamina Petral. Lantas apa saja yang menjadi latar belakang proses audit tersebut dan sejauh mana langkah tim ini bisa membenahi carut-marut tata kelola migas selama ini? Langsung saja kita membahasnya bersama anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Bapak Darmawan Prasojo. Selamat malam, Pak Darmawan. Selamat malam. Ya, sebelum selamat malam Pak Maisa sekalian. Selamat malam. Jadi sebelum kita bicara masalah Petral, ini kan rupa-rupanya memang Petral ini hanya bagian kecil dari apa yang kemudian ingin dibenahi begitu ya Pak ya. Sebetulnya siapa itu mafia migas dan apa itu mafia migas, Pak? Nah ini Mas Ade, ini perlu ada klarifikasi ya, bahwa ini tim reformasi tata kelola migas. Jadi yang direformasi itu tata kelolanya. Tata kelola itu adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu governance. Itu cara untuk mengelola suatu industri. Itu baik itu regulasinya, maupun itu pelaksanaannya, maupun itu juga manajemennya, maupun itu leadershipnya, maupun itu corporate culture-nya dan lain-lain semuanya. Dan kalau kita melihat industri migas itu terdiri dari 3 bagian. Rantai nilainya itu pertama adalah upstream, itu hulu, midstream itu biasanya transport, kemudian downstream itu hilir. Oke, jadi mafia itu ada dari hulu badan dan juga sampai ke hilir ya? Ya. Kemudian misalnya dari hulu itu masalah pembagian wilayah kerja atau lelangnya blok. Kemudian di situ juga ada proses eksplorasi. Kemudian ada proses development dan juga proses produksi. Misalnya sebagai contoh proses eksplorasi di sini ditengarai itu prosesnya sampai tahunan. Perizinannya itu melalui 60 proses yang terdiri dari 260 titik. Dan itu kalau di print izinnya itu dengan feasibility study-nya itu sampai 600.000 lembar. 600.000 lembar. 600.000 dan situlah kemudian para mafia dalam tanda kutip itu ada. Nah, disinilah bisa muncul ruang-ruang gelap karena prosesnya yang sangat rumit, sangat panjang. Dan pada akhirnya apa? Membuat proses eksplorasi, yaitu bagaimana kita bisa memetakan kekayaan alam kita dari resources sumber daya menjadi cadangan reserve yang terkalibrasi itu di hulu ya Pak? Itu di hulu ya Pak? Itu di hulu sebagai contoh. Kalau mungkin beberapa titik lainnya Pak? Kemudian di hilir, ini kalau kita melihat bahwa demand, kebutuhan minyak Indonesia itu 1,5 juta barrel per day. Kemudian produksi kita 750-760 ribu barrel per day, tetapi porsi pemerintahnya pun hanya sekitar 500 ribu barrel per day.